Shalom, selamat malam, salam dalam kasih Yesus Kristus. Saat ini saya akan membahas mengenai Injil pertama di dalam kitab suci di Kejadian 3 ayat 15 sebagai pengharapan mesianis yang telah dijanjikan selama berabad-abad. Untuk memahami Kejadian 3 ayat 15, kita perlu memahami latar belakang kehidupan Adam dan Hawa, serta arti namanya. Mereka ditempatkan di Taman Eden tanpa dosa, berkomunikasi langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Kehidupan tanpa dosa tidak perlu perantara yang lain, melainkan dirinya sendiri sebagai perantara atau wakil Allah. Namun ketika jatuh ke dalam dosa, Adam membutuhkan perantara baru atau wakil baru dengan diberi nama baru yang menggambarkan tetragrammaton. Nah, nama baru Adam dan Hawa sebagai identitas baru yang melibatkan Allah di dalam nama mereka dan menunjukkan karakter Allah dan eksistensi Allah melalui keturunan mereka. Oleh karena itu, mengapa kita perlu diberi nama? Karena nama menggambarkan identitas atau jati diri, karakter dan eksistensi diri seseorang. Abraham Park berkata, arti yang penting dari sebuah nama terletak pada fakta bahwa nama itu tidak hanya mengikuti orang tersebut sepanjang hidupnya, melainkan tetap ada bahkan setelah matinya. Contohnya, nama Yakub dalam bahasa Ibrani, Yakub berarti orang yang memegang tumit atau pembohong, atau orang yang menempati kedudukan orang lain. Kemudian namanya diubah menjadi Israel, yang berarti menang dalam pergumulan melawan Allah dan manusia. Atau bahasa Ibrani dari kata Israel terdiri dari dua kata. Isra artinya perjuangan atau perkelahian atau pergumulan melawan, dan El artinya Allah. Maka Israel berarti Allah akan berperang, Allah yang berjuang. Nah, perubahan namanya menunjukkan bahwa Yakub menjadi pribadi yang baru. Dari contoh itu, mari kita melihat cara Allah memberi nama melalui manusia pertama. Awal mula Tuhan menciptakan manusia disebut laki-laki dan perempuan. Laki-laki bahasa Ibrani Is dan perempuan Isa. Kemudian laki-laki diberi nama Adam, Kejadian pasal 2. Tetapi dalam Kejadian 3, ketika Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa, maka Adam mengganti nama perempuan itu menjadi Hawa. Isa diganti dengan Hawa dalam bahasa Ibrani. Nah, Adam artinya umat manusia, sedangkan Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Kata Adam di dalam kata tersebut ada huruf Alef, abjad pertama dalam bahasa Ibrani. Alef adalah simbol dari Allah, sumber kehidupan, sumber nafas, sumber kekuatan. Alef itu menggambarkan karakter Allah. Jika
nama Adam tanpa huruf alef, maka yang ada hanya kata dam. Artinya gumpalan darah. Jadi manusia tanpa Tuhan hidupnya itu sia-sia, tidak berguna, karena kehilangan gambar Allah di dalam dirinya. Sehingga eksistensi diri Allah itu tidak ada di dalam diri orang tersebut, jikalau ia tidak ditebus oleh Allah sendiri. Bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 7, 13 ayat 19 dan 23. Adam dibentuk dari debu tanah, apar bahasa Ibrani. Jadi asal mula eksistensi manusia yang tanpa nafas hidup Allah atau nisama Elohim. Maka manusia itu hidup tanpa pengharapan. Jadi tanpa nesama Elohim atau nafas hidup Allah. Maka manusia itu hidup tanpa pengharapan. Dia hanyalah debu tanah. Kita baca dalam Kejadian 18 ayat 27, Ayub 4 ayat 19, 13 ayat 6, 33 ayat 6, Mazmur 103 ayat 14, Pengkhotbah 3 ayat 10, Yesaya 64 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 47. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa manusia tanpa nafas Allah, gambar Allah hilang dari dalam diri manusia, maka manusia itu hanyalah debu tanah. Nah, kemudian perempuan atau Isa diberi nama Hawa, artinya ibu dari segala yang hidup. Kata Hawa adalah kata klasik Ibrani, artinya hidup atau eksis, yang sinonim dengan kata haya, artinya ada atau menjadi. Dari kedua akar kata inilah menjadi asal-usul terbentuknya tetragrammaton. Terdiri dari 4 huruf mati, YHWH, Tuhan, sebagai nama diri dari Tuhan. Oleh karena itu, Hawa disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Maka hidup yang dimiliki oleh Hawa adalah hidup yang dari YHWH atau Tuhan, yaitu hidup yang telah ditebus. Jadi nama Hawa bukan sebagai pribadi pemberi hidup atau sumber hidup, melainkan nama YHWH atau Tuhan sebagai sumber hidup yang ada di dalam Hawa, atau sumber hidup YHWH yang ada di dalam diri Hawa sebagai sumber hidup yang menghidupkan semua orang, semua umat manusia. Dengan demikian, seseorang bisa membawa berita Injil atau berita keselamatan kepada bangsa-bangsa apabila ia telah ditebus dan ada dan hidup di dalam Tuhan atau YHWH. Atau sebaliknya, Tuhan atau YHWH ada di dalam dia. Sebab di dalam YHWH atau di dalam Tuhan ada hidup, ada keselamatan, ada kuasa. YHWH itu atau Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dan di dalam dialah ada hidup, ada keselamatan, ada kuasa. Jadi di dalam diri seseorang tanpa Tuhan, tanpa YHWH, tanpa Yesus Kristus, maka dia tidak pantas dan tidak layak membawa berita
keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Jikalau seorang melupakan jati dirinya, merupakan gambar Allah dalam dirinya, melupakan jati diri Allah, eksistensi Allah di dalam dirinya, maka dia tidak layak menjadi pemberita Injil. Dia tidak layak menjadi berkat bagi siapapun. Karena dia merusak gambar dirinya sendiri. Karena melalui kehidupan kita, orang lain melihat gambar Allah melalui kehidupan kita. Melalui diri kita, maka orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang datang kepada Yesus dan percaya padanya. Jadi dari pemberian nama itu sangat penting harus ada keterlibatan Allah di dalam nama diri seseorang. Karena di dalam nama ada harapan iman orang tua kepada seorang anak. Ada karakter Tuhan, ada eksistensi Tuhan. Dalam hal ini kita melihat pergantian nama Hawa dan Yakub sebagai contoh, yaitu Yakub artinya penipu, pemegang tumit, suka mengkhianati dan menggagalkan sesama. Sekarang diubah namanya menjadi Israel, artinya menang dalam pergumulan melawan Allah dan manusia, atau Allah yang akan berperang. Jadi nama Israel mengindikasikan bahwa seseorang dalam pergumulan hidupnya harus melibatkan Tuhan dan akhirnya bergumul dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dan atau berjuang bersama Tuhan. Pasti ada kemenangan. Dan nama Isa atau perempuan, di dalamnya ada huruf alef. Melibatkan Tuhan. Sekarang berbalik arah karena jatuh ke dalam dosa. Kemudian diganti dengan nama Hawa yang terdapat di dalamnya tetragrammaton, yaitu nama diri Tuhan atau YHWH. YHWH artinya Allah pembebas, Allah penolong, Allah juru selamat. Jadi ketika kita memberi nama kepada seorang anak yang dilahirkan, apa spirit yang ada di dalam jiwa orang tua tersebut? Apakah spirit surgawi atau spirit duniawi? Nah, nama yang dari Tuhan terdapat karakter dan identitas ilahi yang membawa kehormatan, wibawa, kemuliaan Tuhan ke seluruh bumi. Sedangkan nama yang berasal dari dunia memuliakan dirinya sendiri dengan kemuliaan duniawi. Dia lebih condong kepada mamon, kepada popularitas, kepada kebesaran diri, jabatan dan lain sebagainya. Nah, mengapa banyak orang Kristen memberi nama kepada anaknya tanpa melibatkan Tuhan? Karena harapan mereka adalah harapan duniawi. Materi, kemewahan, dan trendy. Hal ini terjadi karena banyak mimbar gereja tidak pernah mengkhotbahkan Injil yang murni untuk menjelaskan kepada jemaat. Akibatnya jemaat memilih nama sesuai seleranya tanpa pengetahuan. Jadi para pengkhotbah ketika mereka berkhotbah tanpa menjelaskan apa maksud daripada firman itu, apa rahasia daripada firman itu. Mereka hanya menciptakan bahasa moral, bahasa kebudayaan untuk mengisi otak dan hati nurani jemaat, tanpa mengerti kehendak Allah. Maka pasti jemaat itu akan melakukan sesuai dengan keinginan mereka tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Jadi para pengkhotbah harus dengar dan sadar arti penting dari sebuah nama yang dikehendaki Allah. Nah, latar belakang nama Adam dan Hawa sebagai rujukan kita mengerti proto-Injil atau Injil pertama
di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, untuk kita mengerti Kejadian 3 ayat 15, maka tidak terlepas dari Kejadian 3 ayat 16 dan pasal 4 ayat 1. Ketiga ayat itu berada dalam suatu konteks untuk memahami tentang keturunan perempuan yang dimaksud, yang dinubuatkan, yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Ya. Maka itu kita perhatikan ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Dan Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dan Kejadian pasal 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat di dalam bahasa asli, ya, ayat 16 dan ayat pasal 4 ayat 1 dalam bahasa asli, ya, kata birahi, ya, kata birahi dalam bahasa Ibrani itu tesukah. Kata tesuka itu memiliki arti lebih dari satu. Bisa diterjemahkan birahi, bisa diterjemahkan rindu. Dan kata is, ya, dalam bahasa Ibrani artinya laki-laki, bisa diterjemahkan suami, bisa diterjemahkan orang. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat terjemahan yang kita pakai sekarang ini, yaitu lai, ya, kalau kita menerjemahkan dengan memakai kata birahi, suami, ya, maka tidak akan sinkron dengan ayat 15. Tidak akan sinkron. Lalu di ayat pasal 4 ayat 1, kata bersetubuh dalam bahasa Ibrani itu yada. Ya. Yada itu memiliki arti lebih dari satu. Bisa bersetubuh, bisa juga mengenal. Ya. Bisa juga melihat. Dan anak laki-laki itu tidak ada dalam bahasa asli. Ya. Anak itu tidak ada dalam bahasa asli Ibrani. Dengan pertolongan itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Jadi terjemahannya sepertinya menafsir. Dengan demikian saya menerjemahkan Kejadian 3 ayat 16 bunyinya demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan merindukan laki-lakimu, dan ia akan berkuasa atau memerintah atasmu. Ya. Saya menggantikan kata birahi dengan rindu. Nanti saya akan jelaskan. Dan pasal 4 ayat 1 saya terjemahkan, kemudian manusia itu mengenal, ya, kata birahi saya ganti dengan mengenal. Kemudian manusia itu mengenal dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki Tuhan, laki-laki YHWH. Jadi kata pertolongan saya hapus. Nah, saya komentari ketiga ayat ini supaya ketiganya sinkron satu sama lain, mendukung ayat yang ke-15 keturunan perempuan. Ketiga ayat ini tidak bisa dipisahkan secara terpisah, tetapi saling terkait untuk memahami secara mendalam benih perempuan tanpa campur tangan laki-laki atau suami. Maka di dalam Kejadian 3 ayat 16, kata Ibrani tesukah, birahi, atau merindukan, sebaiknya diterjemahkan dengan rindu, ya, merindukan atau rindu. Dan kata Ibrani is artinya laki-laki atau orang atau suami. Sebaiknya diterjemahkan laki-laki. Maka kata suami seharusnya diterjemahkan dengan laki-lakimu, your man, laki-lakimu. Nah, kalau kita mempertahankan apa yang diterjemahkan oleh Lai sekarang ini, dalam ayat 16, maka akan bertentangan dengan ayat 15 yang berbunyi keturunan perempuan. Dari pemilihan kata yang tepat ini, baru ayat 16 sinkron dengan ayat 15 tentang benih perempuan. Dan ini membuktikan bahwa benih perempuan itu tanpa campur tangan suami. Ya. Ketika kita melihat konteks sesudahnya di Kejadian 4 ayat 1, harapan Hawa adalah harapan mesianis. Mengenai benih perempuan itu, yang secara jelas adalah aku telah mendapatkan seorang laki-laki YHWH atau Tuhan. Dan Hawa mengerti benih perempuan itu dengan benar, sesuai dengan pesan Tuhan dan namanya sebagai permainan kata dari YHWH atau Tuhan. Dialah segala yang hidup. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa dalam bahasa Ibrani, yada, jika dihubungkan dengan Kejadian 3 ayat 15-16, maka jangan dipahami secara harafiah, melainkan dipahami secara spiritual, yaitu kata bersetubuh diganti dengan mengenal. Jadi yang Adam kenal itu bukan benih anaknya yaitu Kain, melainkan benih seorang laki-laki YHWH atau Tuhan yang akan lahir melalui keturunan mereka, keturunan perempuan. Adam mengingat kembali nubuat yang Allah ucapkan kepada mereka berdua di Taman Eden. Ketika Allah membuat kurban penghapusan dosa di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 21. Bahwa ia akan datang ke dalam dunia melalui rahim seorang perempuan. Ya. Jadi dalam ketiga ayat ini, ketika orang salah memahaminya, maka dia salah menafsir. Dan bahkan kita melihat penyelewengan kata birahi itu, laki-laki menjadikan perempuan itu sebagai budak seks. Ya. Karena seolah-olah perempuanlah yang birahi, laki-laki tidak birahi. Padahalnya sama-sama memiliki birahi. Nah, ketika ayat itu disalah pahami, akan terjadi pemahaman yang salah juga. Oleh karena itu, ketiga ayat ini tidak bisa dipisahkan. Ketiga ayat ini mengarah kepada Kejadian 3 ayat 15. Ya. Yang mana Adam dan Hawa tahu persis. Hawa tahu persis.
karena Tuhan berbicara kepada dia. Maka harapan dia adalah harapan mesianik. Harapan dia adalah laki-laki YHWH, laki-laki Tuhan yang dia nantikan, yang dia harapkan. Ya. Dialah yang memimpin. Ya. Dialah yang berkuasa atas dirinya, atas umat manusia. Jadi apa hubungan Kejadian 3 ayat 15, 16, dan 4 ayat 1? Ya. Pengharapan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15, 16, ayat pasal 4 ayat 1 sebagai pengharapan mesianik. Adalah keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, vs keturunan iblis. Hawa merindukan seorang laki-laki yang memerintah atau berkuasa atas iblis. Siapakah yang dirindukan Hawa? Laki-laki Tuhan, laki-laki YHWH yang lahir melalui keturunan perempuan, itu keturunan mereka. Janji ini merupakan Injil pertama atau proto-Injil, yaitu wahyu pertama mengenai perjanjian yang telah memperlihatkan kehendak Allah yang ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa. Janji ini terdapat dalam Kejadian 3:15. Aku telah mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Adam dan Hawa menerima janji Tuhan tentang keturunan perempuan yang tanpa campur tangan laki-laki sebagai tipologi dari Adam yang baru dan Hawa yang baru. Juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda. Ya, ini lain menerjemahkannya perempuan muda. Padahal dalam bahasa Ibrani, Alma. Alma itu artinya seorang perempuan perawan atau perempuan darah. Tergenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23, Lukas pasal 1 ayat 27. Dengan kata bahasa Ibrani yang sama, Alma, perempuan perawan. Jadi keturunan perempuan tanpa campur tangan laki-laki tergenapi di dalam Injil. Itu Matius 1 ayat 18 sampai 25. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yaitu perempuan darah atau perempuan perawan tanpa dosa, mengandung dari benih Roh Kudus, melahirkan karena kuasa Roh Kudus, disertai, dijaga, dan dilindungi Allah. Jadi Kejadian 3 ayat 15 dan 16, tipologi dari Adam dan Hawa yang baru. Ada yang pertama gagal karena ketidaktaatan. VS Adam yang kedua, yaitu Yesus taat sampai mati di salib. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Adam kedua adalah Yesus Kristus tanpa dosa, hidup dalam kekudusan. Hawa pertama tidak taat, jatuh dalam dosa. Hawa kedua, Maria, taat dan hidup dalam kekudusan. Kesamaan Hawa dan Maria sama-sama mendapat pesan dari Tuhan YHWH tentang kelahiran keturunan perempuan dari Roh Kudus. Pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Siapakah yang mengadakan permusuhan ini? Adalah Tuhan sendiri, karena iblis adalah musuh Tuhan dari kekekalan. Oleh karena itu, Tuhan datang melawan iblis, adalah musuhnya yang telah menghancurkan manusia. Nah, keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus akan menghancurkan keturunan iblis
melalui kematiannya dan penebusannya di salib untuk membebaskan manusia dari dosa. Inilah wahyu pertama atau Injil pertama di dalam Alkitab, menunjukkan kepada keturunan perempuan akan datang yang menang atas iblis atau setan dan keturunannya. Iblis dan keturunannya akan bermusuhan dengan keturunan perempuan dengan tujuan menghentikan atau memusnahkan keturunan perempuan agar umat manusia tetap binasa. Keturunan perempuan di sini adalah janji tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang di kemudian hari untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Perjanjian Lama, nubuat ini mewahyukan tentang Yesus Kristus dan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang telah menang atas kuasa setan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa, maut, dan kuasa setan. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan proto-Injil atau Injil pertama. Jadi Injil sudah dimulai dari awal manusia diciptakan, barulah menyatakan diri di zaman akhir. Penggenapan keturunan perempuan itu terjadi di dalam Injil. Seorang perempuan perawan telah mengandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 18 dan 20. Dan Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu akan disebut kudus anak Allah. Kemudian Maria melahirkan dan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kedua, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan adalah nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan meremukkan kepala ular adalah gambaran dari menghancurkan kuasa iblis. Nubuat ini memperlihatkan bahwa Yesus Kristus sebagai keturunan perempuan menang dengan sempurna dan mengalahkan kuasa setan dan pengikutnya di kayu salib. Pada masa Adam, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Adam tidak berdaya mengalahkan dosa. Maka umat manusia berada di bawah kutuk dosa. Demikianlah sampai pada Yesus Kristus, semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus dan manusia dibebaskan dari kutuk dosa. 1 Korintus 15 ayat 22, 25 sampai 26, Wahyu 20 ayat 9 sampai 10. Karena manusia terdiri dari darah dan daging, sehingga Tuhan Yesus menjadi sama dengan manusia, supaya ia mengalahkan dosa dan maut melalui kematiannya di salib. Ibrani pasal 2 ayat 15. Ayat 15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 sangat jelas. Tuhan merencanakan kehidupan kekal bagi manusia dan iblis merencanakan kematian kekal bagi manusia. Dan dinyatakan melalui pertempuran keturunan perempuan dan keturunan iblis. Disalib. Dipertontonkan di hadapan langit dan bumi. Siapakah yang menang dalam pertempuran ini?
dan Tuhan Yesus keluar sebagai pemenangnya, rencana iblis itu gagal. Tuhan Yesus saat itu mengalahkan dosa, maut, dan hukuman. Demikian hanya di dalam Tuhan Yesus tidak ada dosa, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi penghukuman. Namun di luar Tuhan Yesus, manusia masih ada dalam dosa, maut, dan penghukuman. Tuhan Yesus adalah pintu masuk kerajaan surga. Manusia dipindahkan ke dalam kerajaan Bapaknya. Yesus adalah jalan menuju surga, maka salib bukan menjadi batu sandungan kebodohan dan kutuk, melainkan menjadi berkat, hikmat, dan kekuatan Allah. Yang ketiga, engkau akan meremukan tumitnya. Kata engkau di sini adalah iblis, dan meremukan tumitnya adalah menghancurkan keturunan yang berasal dari perempuan itu, yaitu Yesus Kristus. Iblis menyangka bahwa ketika dia menghancurkan keturunan perempuan ini, maka dia pasti menang. Ternyata sebaliknya, iblis takut gemetar ketika ia melakukan hal itu. Peristiwa penyaliban adalah misteri bagi iblis dan tidak satupun manusia mengerti, menyelami hikmat Tuhan. Ketika Yesus pikul salib menuju Golgota untuk disalibkan, iblis dan para pengikutnya bersukaria bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Yesus sebagai keturunan perempuan yang telah dianggap kalah di salib. Sebaliknya ternyata hikmat atau filsafatnya Allah tidak dapat dipahami iblis dan manusia. Justru di atas salib itulah kepala atau kuasa setan dihancurkan. Terjadilah gempa bumi, gelap gulita, tirai bait Allah telah terbelah dua. Muncul pengakuan dari pengikut setan, sungguh dia anak Allah. Dan saat itu Yesus masuk ke dalam alam maut atau alam roh, disaksikan oleh iblis. Dan Yesus memperlihatkan dirinya kepada semua orang yang telah mati dalam pengharapan akan Yesus. Iblis gemetar dan takut, ternyata dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah menjanjikan Injil pertama, Kejadian 3:15. Kemudian perjanjian Injil pertama ditegaskan kembali oleh Tuhan Allah melalui pengorbanan seekor binatang. Dan kulitnya dibuatkan pakaian. Dan Tuhan Allah sendiri mengenakannya pada Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 21. Di dalam Kejadian 3 ayat 21 ini, Tuhan Allah, Adam dan Hawa merayakan Paskah pertama di Taman Eden. Eksodus kembalinya Adam dan Hawa ke dalam Taman Eden, ke hadapan Allah. Mereka telah hilang karena dosa. Adam dan Hawa seharusnya mati karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan, Allah mengorbankan seekor binatang sebagai penggantinya dengan membuat pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian dari kulit binatang menubuatkan kayu salib penebusan dari Yesus Kristus di kemudian hari. Pakaian tersebut adalah tanda yang menjamin penggenapan janji tentang keturunan perempuan. Yang penggenapannya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
kejatuhan manusia itu ke dalam dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Namun manusia mendapatkannya kembali melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Yang keempat, akhir dari peperangan di salib. Inti pokok berita Injil dari kayu salib adalah: pertama, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3. 2. Yesus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4a. Yang ketiga, Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4b sampai 9. Dan menampakkan diri kepada semua orang kudus, bahkan lebih dari 500 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia kadangkala hanya beragama, tapi tidak mengerti apa itu agama. Maka sebuah agama dikatakan sebagai agama yang benar apabila di dalam nubuat kitab sucinya ada pengharapan akan wahyu Allah, disertai dengan fakta historis. Jikalau tidak ada pengharapan dan fakta historis dalam kitab suci tersebut, maka itu adalah agama palsu buatan manusia. Demikianlah Allah yang hidup adalah Allah yang bernubuat dan menyatakan diri, atau Allah yang menampakkan diri pada umat manusia. Olehnya ada pengharapan, penggenapan janji secara historis. Agama yang benar adalah agama yang memiliki iman yang ditambahkan pengetahuan, untuk diuji secara ilmiah melalui akal dengan bukti-bukti teologis, historis, dan arkeologi. Agama yang benar adalah agama yang harus menjadi wacana ilmiah, teruji secara akademis di hadapan publik untuk dibedah. Apakah itu wahyu Allah atau mitos? Kejadian 3:15 bersifat tipologi. Maka dalam proto-injil atau injil pertama ini, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, dan keduanya bersifat tipologi. Jika keduanya sebagai tipologi, maka merupakan gambaran untuk Adam dan Hawa yang akan datang. Adam yang pertama telah berbuat dosa dan takluk kepada maut karena ketidaktaatan, sedangkan Adam kedua, Yesus Kristus, taat sampai mati di salib, hidup tanpa dosa dan menang atas maut. Hawa pertama tidak taat dan tidak memelihara kesucian, telah berbuat dosa dan takluk kepada maut, sedangkan Hawa kedua adalah Maria, taat, menyimpan rahasia Allah, tahu rahasia Tuhan dalam hatinya, dan memelihara kesuciannya, dan menang atas maut. Ketika seseorang mendengar kata sema, sema itu dalam bahasa Ibrani artinya mendengar. Nah, ketika seseorang mendengar suara Allah, maka makna kata sema artinya taat dan setia. Melalui mendengar atau sema firman Allah, sifat-sifat Allah atau karakter Allah menyatu ke dalam dan menjadi bagian dari keberadaan atau eksistensi diri manusia, sehingga ia memelihara kesucian hidupnya. Sehingga kita tidak sekedar beragama, tetapi kita memahami, menyelami hikmat Tuhan itu dan kita tinggal di dalamnya.
Ketika seseorang hanya memandang imannya hanya sebatas sebuah agama, maka dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Tetapi bagi seseorang yang mengenal firman Tuhan, hikmat Tuhan atau filsafat Tuhan secara mendalam, maka ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ia merasa bahwa dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan semata-mata. Hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Maka dia dilayakkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sekedar kita beragama, ya. Jangan sekedar mendengar firman Tuhan hanya berdasarkan bahasa moral, ya. Bahasa sopan santun dan lain sebagainya. Tetapi memahami teologi itu dengan benar. Memahami hikmat Tuhan itu dengan benar. Karena itulah yang menaklukkan roh daging kita. Itulah yang membuat kita rendah hati dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih bersama Aleph Tao. Salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.